DJI baru aja kemarin ngeluarin DJI Osmo Nano ya. Ini salah satu menambah jajaran kamera dari DJI. Karena kemarin juga sebelumnya itu sudah rilis juga kamera DJI Osmo 360. Lalu sekarang DJI mengeluarkan DJI Osmo Nano ya, dimana merupakan kamera modular yang ukurannya itu super kecil, compact ya, dari lini kamera DJI lainnya ya yang sudah rilis lebih dulu sebelumnya. Jadi sudah menambah satu lagi ya. Nah, masuk ke dalam kategori kamera kecil ya, Osmo Nano. Jadi DJI itu ada pertama itu kemarin mengeluarkan kamera pocket ya, lalu kamera action itu udah yang generasi sekarang, generasi ke-6 ya. Jadi yang pertama itu DJI Action 1, DJI Action 2 itu yang kecil juga ya, sama seperti si Nano ini. Nah, si Nano ini kayaknya terinspirasi dari DJI Action 2 ya, karena merek sebelah itu saingannya juga mengeluarkan kamera kecil ya, udah duluan malah gitu ya. Kamera Insta360 Go, Go 1, Go 2, 2S, 3, 3S, dan terakhir itu adalah Go Ultra. Nah sekarang si DJI itu mengeluarkan DJI Osmo Nano. Jadi kalau DJI Action 2 itu masuk ke apa ya, dia kamera kecil modular, tapi itu masih masuk ke kategori dari kamera DJI Action ya, sehingga tidak dikembangkan lagi, lalu dibuatlah DJI Osmo Nano. Si Osmo Nano ini mempunyai sensor 1/1.3 inci CMOS ya yang digunakannya, dan untuk resolusi maksimal itu adalah 4K di 60 fps. Tetapi kalau di 4K yang 4:3 nya itu hanya sampai 50 fps ya, dan di resolusi yang lainnya 2,7K, 1080p, baik itu di 16:9 maupun di 4:3 itu semuanya 60 fps. Nah ini sekarang kan saya menggunakan mic internal ya dari si Osmo Nano ini. Nah kalau di mic internal ini itu untuk vision dock-nya kita masih bisa kita preview ketika kita lepas ya. Nah ini sekarang saya lepas. Nah kalau kita lepas itu masih bisa dilihat ya. Nah masih bisa di preview, masih bisa kita melihat preview dari si hasil tangkapan dari si Osmo Nano nya. Nah sekarang kita akan coba koneksikan dengan DJI Mic Mini. Ini sekarang sudah kita koneksikan dengan si DJI Mic Mini. Nah kalau kita koneksikan DJI Mic Mini itu si vision dock-nya ini langsung hilang ya, tidak bisa kita melihat hasil tangkapan dari si Osmo Nano. Nah itu pula ya kekurangan dari si Osmo Nano ini gitu ya. Kalau untuk si vision dock ini ya, itu kita bisa merecord sampai 200 menit ketika si Osmo Nano ini kita koneksikan ke vision dock ini ya. Tetapi kalau untuk Osmo Nano nya aja itu cuman sampai 90 menit untuk di 1080p 24 fps ya, atau 60 menit untuk 4K 24 fps untuk lama kita recordingnya ya menggunakan si Osmo Nano ini. Lalu kita bisa kita panjang, kita extended kan dengan 200 menit ketika kita konekkan ke vision dock-nya. Karena di Osmo Nano ini baterainya kalau nggak salah itu 350 mAh ya. Kalau si vision dock ini kalau nggak salah 1300-an ya, sekitar segitulah ya kalau nggak salah ya. Nah ini sekarang kita syuting itu menggunakan Super Night dari si Osmo Nano ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi itu ketika saya berjalan ada sedikit jitter ya, karena saya tidak jalan seperti ninja walk kayak gitu ya, jalan biasa aja. Jadi ada sedikit getaran-getaran yang teman-teman lihat nanti gitu ya. Nah ini sekarang kita di kondisi yang
eh, tempat saya berdiri ini cahayanya nggak ada lampu, nggak ada ya, cuma di sekeliling sana itu ada lampu-lampunya. Untuk si Osmo Nano ini sendiri itu untuk kameranya ini udah waterproof ya, sampai 10 meter kedalamannya untuk dibawa berenang ya. Kalau si Vision Dock-nya ini itu enggak ya, ini enggak, cuman kayak apa ya, splash proof lah mungkin ya. Tapi kalau dibawa untuk gerimis-gerimis itu masih aman ya. Tapi kalau untuk hujan-hujan lebat gitu nggak bisa kayaknya gitu. Jadi tidak bisa kena hujan dia. Nah untuk DJI Osmo Nano yang saya beli ini itu ada yang 128GB ya. Dia ada dua versi ya. 128GB dan 64GB. Nah saya pilih yang 128. Kenapa 128? Karena 64 tuh kayaknya kecil gitu ya. Apalagi kalau kita sering nanti shoot di 4K atau 2,7K gitu ya. Tapi sih sebenarnya nggak masalah juga ya, karena si Vision Dock ini itu kita bisa mengisi memori eksternal itu sampai 1 tera gitu ya. Jadi ketika penuh si Osmo Nano-nya nih, penyimpanan internalnya itu bisa kita ekspor ke dalam micro SD yang ada di Vision Dock. Nah itu ya. Tapi saya tetap juga sih pengennya sih yang 128GB aja, saya kasih saran kepada teman-teman untuk ngambil ya. Kecuali kalau yang pengen shootnya yang pendek-pendek aja sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita sering untuk, misalnya kita gunakan untuk POV ketika kita traveling misalnya gitu ya, kayaknya 128GB ini pilihan yang tepat nih gitu ya. Walaupun di sini bisa kita expansion dengan micro SD yang besar juga di sini 512 atau 1 tera misalnya gitu kan. Lalu saya di sini menemukan juga ya, ketika kita mengisi atau menggunakan micro SD di Vision Dock. Nah, ketika kita merecord itu kan tersimpan otomatis kan di internal si Osmo Nano ya, baik yang 64 maupun 128GB gitu ya. Nah, lalu ketika kita satukan dia dengan si Vision Dock itu kita masih bisa mempreview ya hasil tangkapan dari si Osmo Nano ini gitu ya, hasil recordingnya. Tetapi ketika kita pindahkan dia ke dalam memori eksternal, nah disitulah masalahnya. Kita nggak bisa lagi melihat hasil record video kita yang kita lakukan sebelumnya yang tersimpan di memori internal dari si Osmo Nano. Tetapi ketika kita pindahkan dia ke memori eksternal, kita tidak bisa lagi mempreviewnya atau melihat hasil record kita tuh di Vision Dock-nya gitu ya. Sehingga kita harus mengkoneksikan si Vision Dock ini ke laptop atau ke PC gitu. Baru bisa kita melihat lagi hasil record kita tadi yang kita simpan atau kita ekspor ke micro SD ini yang berada di Vision Dock. Untuk micro SD itu yang disarankan dari DJI ya, untuk si Osmo Nano itu adalah dari Lexar dan Kingston. Untuk Lexar itu adalah Lexar Silver Push dari 64GB sampai maksimal 1 tera, dan Kingston itu adalah Kingston Canvas Go Plus ya, sama juga ya, minimal 64 dan maksimal itu adalah 1 tera. Nah si Osmo Nano ini aneh juga dia ya. Jadi ketika ini nggak menyatu misalnya gitu ya, si Nanonya dengan Vision Dock-nya dalam kondisi mati nih dua-duanya. Lalu kita hidupkan si Osmo Nano-nya, si Vision Dock-nya, kita hidupkan dari Vision Dock-nya, otomatis si Nano ini hidup dia. Kayak gitu ya. Jadi ya kalau kita mau lihat-lihat, mungkin karena dia terkoneksi sebelumnya, makanya dia ketika dipisah, ketika dihidupkan dari Vision Dock, dia akan hidup si Nano-nya. Nah untuk si Osmo Nano itu beratnya itu hanya 52 gram ya. Dan untuk si Vision Dock-nya ini adalah 72 gram. Nah, jadi ini kamera yang cukup ringan ya teman-teman ya. Jadi cocok nih untuk teman-teman yang ingin menggunakan kamera sebagai kamera POV ya, misalnya untuk daily vlog misalnya gitu ya, atau untuk vlog-vlog traveling misalnya gitu. Nah ini cocok nih teman-teman menggunakan kamera DJI Osmo Nano ini. Apalagi Osmo Nano ini sudah dibekali dengan warna 10 bit ya, lalu The Lock M 10 bit juga gitu ya. Nah, tentu bagi teman-teman yang ingin menghasilkan video-video sinematik misalnya gitu ya, atau yang suka hobi videografi yang melakukan grading gitu dengan hasil videonya, itu bisa
mengambil si DJI Osmo Nano ini. Mantap banget gitu, karena kameranya kecil gitu ya. Oke ya teman-teman ya, itulah tadi sedikit cerita tentang si DJI Osmo Nano ini ya, yang sudah berapa hari ini saya pakai ya, saya gunakan ya. Dan apalagi dengan ekosistemnya menggunakan Osmo Audio ya tentunya ya, itu bisa menghasilkan suara yang cukup jernih, yang cukup bagus gitu ya. Mantap lah pokoknya. Oke, sekian video kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.